Baiklah sobat-sobatnya, bagi teman-teman yang tentunya di sini belum lulus ya untuk seleksi P3K Guru tahun 2022, ketika kita melihat untuk hasil ujian P3K 2022, kita berharap ya untuk segera dibuka seleksi P3K Guru di tahun 2023. Nah, kira-kira di sini kapankah untuk seleksi P3K Guru tahun 2023 dan juga untuk seleksi CPNS serta P3K non guru? Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu bahwasannya telah rilis yaitu surat edaran dari PAN-RB terbaru terkait tentang pengadaan CPNS dan juga P3K tahun 2023. Ya benar, di sini untuk tahapan rekrutmen CASN tahun 2023 ini sudah dimulai teman-teman. Dan tentunya adalah merupakan kabar gembira bagi teman-teman, baik itu tenaga honorer maupun juga fresh graduate ya. Kira-kira untuk formasinya nanti kira-kira berapa? Apakah sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya terkait tentang kebutuhan CASN tahun 2023? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, baru saja rilis ya, yaitu surat edaran terbaru tertanggal 14 Maret tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara bernomorkan yaitu B521 MSM 0100 2023. Ya benar, di sini adalah perihalnya itu adalah tentang pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023 teman-teman. Ya benar, di sini adalah merupakan salah satu tahapan untuk pengadaan CASN tahun 2023. Ya benar, surat edaran yang diberikan kepada pejabat bidang kepegawaian baik itu di pusat maupun daerah ini adalah berisi tentang dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun 2023, maka setiap instansi pemerintah ini wajib menyusun kebutuhan jumlah dan juga jenis jabatan aparatur sipil negara yang mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah dengan penetapan Menteri PAN-RB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang selanjutnya, untuk usulan kebutuhan ASN di tahun anggaran 2023 ini harus memperhatikan yaitu ketersediaan anggaran dalam APBN ataupun juga APBD dengan prinsip zero growth ya, kecuali untuk pemenuhan ASN di bidang pelayanan dasar, di bidang pendidikan, dan juga di bidang kesehatan. Sedangkan untuk usulan jabatan fungsional ini dapat pula diusulkan untuk semua jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan masing-masing jabatan fungsional dan akan ditetapkan sesuai dengan ketersediaan instrumen seleksi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan ASN ini adalah yang tentunya saat ini dengan menerima surat edaran dari PAN-RB ini, masing-masing Pemda ini sudah memulai ya untuk melakukan pendataan dan juga anjap teman-teman untuk diberikan nanti formasi di tahun 2023. Ya benar, untuk ketentuannya ini adalah untuk yang instansi pusat ya. Untuk instansi pusat ini adalah usulan kebutuhan berdasarkan pada peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK, yaitu pejabat bidang kepegawaian, dan juga memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023 serta kesediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan, yaitu yang pertama, instansi pusat ini dapat mengusulkan kebutuhan yaitu CPNS dan juga P3K. Kemudian untuk usulan kebutuhan CPNS ini hanya pada jabatan dalam bidang yaitu kejaksaan, kemudian bidang kehakiman, kemudian bidang intelijen serta tenaga dosen teman-teman. Jadi untuk instansi pusat ini boleh mengusulkan CPNS dan juga P3K. Nah, sementara untuk yang CPNS hanya dalam bidang kejaksaan, kehakiman, bidang intelijen, dan juga untuk tenaga dosen teman-teman. Nah, berikutnya untuk yang poin C, yaitu merujuk dari huruf A, inilah untuk usulan kebutuhan CPNS, inilah untuk jabatan pelaksana, ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 49 Tahun 2022, yaitu dan juga keputusan Menteri PAN-RB Nomor 1103 Tahun 2022. Yang mana untuk kebutuhan tenaga dosen itu adalah dimaksudkan huruf A ini merujuk pada data kebutuhan dari Kemdikbudristek. Kemudian untuk usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional ini berpedoman pada Peraturan Menteri Tenaga tentang nomenklatur ya masing-masing jabatan fungsional,
dan juga untuk Menpan RP nomor 158 tahun 2023 dengan syarat kualifikasi pendidikan ini adalah sesuai dengan rekomendasi dari instansi pembina. Kemudian untuk kebutuhan tenaga kesehatan ini merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. Nah, untuk yang instansi pusat, teman-teman. Nah, kemudian untuk yang instansi daerah itu kira-kira bagaimana? Nah, untuk instansi daerah, usulan kebutuhan itu berdasarkan dari peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan juga memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023, kondisi geografis daerah, kemudian rasio jumlah penduduk dengan ASN, rasio alokasi anggaran belanja pegawai serta ketersediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu yang A, usulan kebutuhan untuk P3K itu diutamakan ya, diprioritaskan untuk yang kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pendidikan dan juga kesehatan pada satuan atau unit kerja di daerah yang terpencil ya, kemudian tertinggal dan juga terluar. Usulan kebutuhan P3K itu diutamakan bagi satuan unit kerja dalam pengadaan ASN tahun 2022 ini tidak mendapatkan alokasi tambahan pegawai baru. Jadi untuk di daerah ini adalah ketentuan untuk pengusulannya ini adalah di daerah 3T ya diutamakan. Kemudian juga di daerah yang tidak ada alokasi P3K di tahun 2022. Kemudian untuk usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional ini berpedoman pada peraturan dari Menteri yaitu dengan nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan juga keputusan dari Pan RP nomor 158 tahun 2023 dengan syarat kualifikasi pendidikan tentunya sesuai dengan rekomendasi dari instansi pembina ya. Kalau misalkan di sini P3K untuk yang guru tentunya adalah kualifikasinya harus S1 kan. Kemudian kebutuhan tenaga guru ini merujuk pada data kebutuhan dari Kemdikbudristek, teman-teman. Kemudian kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk instansi pembina pemerintah ini adalah mengusulkan kebutuhan ASN yang memuat data terkait struktur organisasi, analisis beban kerja atau ANJAP, existing pegawai, kemudian jumlah usulan kebutuhan ASN dan juga masa hubungan perjanjian kerja P3K melalui aplikasi informasi yaitu yang mana dimulai inilah tanggal 20 Maret ya. Jadi dimulai untuk pengusulan di daerah inilah tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan untuk batasnya ini adalah tanggal 30 April tahun 2023. Instansi wajib melengkapi dokumen sebagai berikut. Inilah untuk dokumen yang wajib dilengkapi ya, yaitu untuk tautannya, tautan pada jabatan terbaru yang telah ditetapkan ini dapat diakses atau diunduh ya. Kemudian untuk surat usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 yang telah ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Kemudian mencetak rincian usulan di aplikasi informasi di Pemda masing-masing dan ditandatangani oleh PPK. Kemudian surat kesanggupan pembayaran gaji ya, tunjangan dan juga pengembangan kompetensi pegawai yang ditandatangani oleh PPK. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud di angka 4 itu disampaikan kepada Pan RB melalui aplikasi informasi paling lambat ini adalah tanggal 30 April 2023. Kemudian untuk petunjuk teknis mengenai cara pengusulan kebutuhan ASN tahun 2023 ini dapat diakses melalui aplikasi informasi pada periode pengusulan sebagaimana dimaksud di angka 3 ya. Kemudian nah ini teman, dalam hal instansi ini tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang ditentukan yaitu batasnya 30 April. Di sini menyatakan yaitu instansi tersebut itu tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun 2023. Nah, dari pengumuman ini kita dapat menarik kesimpulan dan mengambil intisarinya, yaitu bahwasanya untuk pengusulan di pusat itu adalah bisa mengusulkan P3K dan juga CPNS, dan untuk yang CPNS itu hanya di pusat ya, itu hanya dalam bidang-bidang ini, yaitu kejaksaan, kemudian kehakiman dan juga bidang intelijen serta dosen. Untuk di daerah ini adalah bisa di P3K kesehatan dan juga teknis ya, serta untuk P3K guru. Kemudian merujuk pada kementerian masing-masing, misalkan guru adalah merujuk nanti kebutuhannya dari Kemdikbudristek, teman-teman. Dan selanjutnya di sini adalah tentunya teman-teman saat ini sudah didata ya. Ini adalah terkait tentang pendataan untuk yang guru misalkan, yaitu telah dilakukan ANJAP atau analisis jabatan di masing-masing daerah ya teman-teman. Nah, untuk keperluan pengajuan informasi ya. Nah, kemudian di sini informasi penting lainnya yaitu di sini disampaikan untuk batas maksimal
pengusulan formasi melalui informasi adalah tanggal 30 April tahun 2023. Dan ini yang membuat kita kaget, ini adalah tanggal 30 April. Kalau misalkan sampai tanggal 30 April Pemda tidak mengusulkan formasi, ini adalah dianggap di Pemda tersebut itu tidak diadakan seleksi P3K atau CASN di tahun 2023 nanti.